Ya, halo pemirsa, seminggu PPKM level 1 berjalan, terjadi tren kenaikan kasus COVID di Jakarta. Sementara perwakilan Pemprov DKI Jakarta mengantarkan berkas terkait Formula E ke gedung KPK. Bersama saya Aprilia Putri. Dan saya Herjuno Syaputra, Anda menyaksikan Indonesia Petang. Koordinator PPKM Jawa dan Bali Luhut Binsar Panjaitan menyebut ada tren kenaikan kasus corona di 43 kabupaten kota di Jawa Bali, termasuk di Jakarta. Hal ini ia sampaikan saat mengungkapkan situasi pandemi corona terkini. Luhut juga berencana mengumpulkan para kepala daerah untuk membahas kenaikan tren ini sehingga antisipasi laju pertumbuhan kasus bisa segera diatasi. Untuk kasus di Jakarta, menurut Luhut, tren kenaikannya terjadi di Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan. Oleh sebab itu, ia meminta agar mewaspadai kenaikan kasus ini. Merujuk data Pemprov DKI, capaian vaksinasi corona untuk dosis pertama di Jakarta hampir mencapai 11 juta orang dengan proporsi 67% warga KTP DKI dan 33% warga KTP non-DKI. Sedangkan total dosis 2 kini mencapai 8,5 juta orang dengan proporsi 70% merupakan warga KTP DKI dan 30% warga KTP non-DKI. Ya, sementara itu pemerintah kembali memperpanjang PPKM dengan level berjenjang untuk menangani pandemi COVID-19 di daerah luar Jawa Bali. Menko Perekonomian menjelaskan perpanjangan PPKM akan dilakukan selama 2 pekan. Ya, pemerintah kembali memutuskan untuk memperpanjang PPKM luar Jawa Bali selama 2 pekan hingga 22 November mendatang. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang juga koordinator PPKM luar Jawa Bali menegaskan bahwa kondisi pandemi di luar Jawa Bali semakin membaik. Erlangga menjelaskan 27 provinsi di luar Jawa Bali sudah tidak ada yang menerapkan level 4. Di level kabupaten kota terdapat 151 daerah yang menerapkan level 1, sedangkan terdapat 231 daerah di level 2. Selain itu, pemerintah juga memastikan bakal terus mengevaluasi pelaksanaan PPKM di seluruh wilayah Indonesia, termasuk menaikkan batas kriteria level assessment, ditambahkan level vaksinasi untuk daerah yang capaian vaksinasinya di bawah 50% dinaikkan 1 level. Meski kasus COVID-19 cenderung menurun, namun ancaman gelombang 3 penularan COVID masih potensial terjadi sehingga pemerintah terus mempersiapkan diri untuk mencegah lonjakan. Oleh karena itu, perpanjangan PPKM luar Jawa Bali pada periode 9 November sampai dengan 22 November atau diperpanjang 2 minggu dengan kriteria level assessment ditambahkan dengan capaian vaksin. Untuk capaian yang di bawah 50% dinaikkan 1 level PPKM. Sehingga dengan demikian ada 156 kabupaten kota, asesmennya level 2 karena vaksinasinya di bawah 50%. Sehingga dinaikkan menjadi level 3, sehingga total level 3 ada total di level 3 ada 160 kabupaten kota. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut adanya tren kenaikan angka positif COVID-19 salah satunya di Jakarta. Sebanyak 43 kabupaten atau kota teridentifikasi terjadi kenaikan kasus. Hal ini disampaikan Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi pers hasil rapat terbatas evaluasi PPKM secara virtual Senin sore kemarin. Luhut menyebut adanya tren kenaikan angka kasus positif COVID-19 di 43 kabupaten kota di Jawa dan Bali dalam 7 hari terakhir ini. Salah satunya adalah DKI Jakarta. Menurut Luhut, hampir semua wilayah di DKI Jakarta mengalami kenaikan kasus. Untuk itu, ia meminta semua pihak berhati-hati melihat kondisi ini. Pemerintah sendiri akan mengumpulkan pimpinan dari 43 kabupaten dan kota untuk mengidentifikasi dan menahan laju kenaikan angka kasus positif COVID-19. Dalam ratas yang dipimpin Presiden siang ini, beliau menyampaikan bahwa kita harus betul-betul hati-hati. Belajar dari pengalaman negara-negara Eropa yang mengalami lonjakan kasus harian cukup besar akibat lalainya masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Kendati ada tren peningkatan kasus corona, angka kematian dan pasien yang sembuh justru terus menunjukkan angka yang menggembirakan. Tadi saya dapat laporan juga dari epidemiolog kita bahwa tingkat kematian itu juga sangat turun sehingga jumlah pemakaman itu sudah sama dengan sebelum pandemi. Jadi sebenarnya
Kalau kita lihat dari semua sisi, rumah sakit juga tempat pemakaman, semua menunjukkan angka yang bagus. Dalam hitungan angka, tingkat penularan kasus COVID di Jawa berada pada angka 0,93% dan Bali sebesar 0,97%. Kondisi ini menurut Luhut mengindikasikan bahwa kondisi pandemi di tanah air masih terkendali. Dari Jakarta, Gaby Natasha, iNews melaporkan. Ya, sebelumnya Presiden Joko Widodo mewaspadai tren kenaikan kasus COVID-19 di Jawa Bali. Jokowi juga menginstruksikan ini para menteri untuk mengawasi munculnya lonjakan penularan kasus COVID-19. Ya, adapun 5 wilayah yang diwaspadai diantaranya adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur. Presiden meminta kenaikan kasus ditangani secara lebih tepat dan cepat. Ya, PT Transjakarta membuka kembali 4 rute yang sempat mengalami penyesuaian untuk menekan penularan angka COVID-19 mulai hari ini. Transjakarta mewajibkan penumpang menunjukkan sertifikat vaksin COVID-19 untuk dapat mengakses seluruh layanan Transjakarta baik melalui aplikasi Jaki, Peduli Lindungi atau sertifikat vaksin yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Melalui akun Twitternya, Transjakarta turut menyesuaikan layanan dengan mengoperasikan kembali beberapa rute. Rute yang kembali beroperasi mulai hari ini adalah Poris Pelawat, Bundaran Senayan, Universitas Indonesia Lebak Bulus, BSD Jelambar, Kali Adem, Kota. Adapun jam operasional mulai pukul 5 hingga 10 malam dan 15.00 hingga 21.00 hanya pada hari kerja, sedangkan untuk rute Kali Adem Kota akan melayani pelanggan setiap hari pada pukul 6 pagi hingga 17.00. Transjakarta membuka kembali 4 rute yang dahulu mengalami penyesuaian karena COVID-19. Di beberapa halte harus disesuaikan untuk menjaga mobilitas warga. Ya, dan saat ini kita terhubung dengan jurnalis MNC Vito Erlangga di halte Harmoni. Vito, bagaimana suasana sore di sana? Ya, baik Juno, April, dan pemirsa, dapat kami laporkan seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini pukul 15.08 merupakan memasuki jam sibuk, artinya terjadi peningkatan volume calon penumpang bus Transjakarta. Juno dan April, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, antrian bus Transjakarta di halte Harmoni, tempat di mana saat ini kami melaporkan, nampak sudah cukup panjang memasuki jam sibuk, yang mana seperti diketahui, seperti disebutkan tadi, bahwa memang betul ada 4 rute yang pada hari ini resmi kembali dibuka setelah pada level PPKM sebelumnya keempat rute ini sempat ditutup, antara lain adalah Poris Pelawat menuju ke Bundaran Senayan ataupun sebaliknya, kemudian UI Lebak Bulus, BSD Jelambar, dan Kali Adem Kota, dan dengan jam operasional yaitu pukul 10 pagi dan pukul 5 hingga pukul 10 pagi, dan untuk jam kerja sore yaitu pukul 15.00 hingga pukul 21.00. Kemudian Juno dan April, dapat kami laporkan bahwa memang pada level ke-1 di PT Transjakarta ini kembali memberlakukan sejumlah pelonggaran, yaitu salah satunya adalah kembali diberlakukannya 100% kapasitas angkut. Artinya, Juno dan April, bahwa saat ini sudah nampak tidak ada lagi jaga jarak di dalam bus Transjakarta. Hal ini dikarenakan semua kursi yang berada di dalam bus ini diperbolehkan untuk diisi oleh penumpang. Dan kami juga memantau memang di dalam area bus ataupun ruang tunggu di Transjakarta ini memang sudah tidak ada stiker ataupun penanda untuk jaga jarak. Namun meskipun demikian, penumpang masih tetap harus menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan sebelum memasuki area halte dan kemudian juga menggunakan masker. Selain itu, tidak kalah penting dan yang menjadi kewajiban bagi para calon penumpang Transjakarta ini sebelum memasuki ke halte busway diwajibkan untuk melakukan login atau scan barcode untuk menunjukkan sertifikat vaksin baik melalui aplikasi Jaki, Peduli Lindungi maupun berkas sertifikat vaksin secara fisik.
Kemudian selain itu juga dari PT Transjakarta mulai hari ini sudah kembali membuka angkutan malam hari. Artinya jika biasanya angkutan malam hari ini hanya sampai pukul 22.00 waktu Indonesia Barat saja, namun mulai hari ini sudah bisa beroperasi hingga pukul 24.00. Kembali ke Anda. Iya, Vito, lalu bagaimana pengawasan protokol kesehatan di sana? Ya, April dan Juni dapat kami laporkan terkait dengan pengawasan protokol kesehatan. Di sini memang cukup longgar jika kita bandingkan dengan penerapan PPKM level ketiga dan PPKM level kedua. Meskipun demikian, akan tetapi untuk sertifikat vaksin ini memang diwajibkan. Artinya terdapat sejumlah petugas yang memang sudah berada di depan halte busway, pintu masuk halte busway yang sudah bersiaga untuk menunjukkan tempat untuk scan barcode atau menunjukkan sertifikat vaksin bagi calon penumpang bus Transjakarta. Selain itu juga petugas dari PT Transjakarta selain memeriksa sertifikat vaksin juga melakukan pengecekan suhu tubuh bagi setiap pengunjung yang hendak masuk menuju ke halte. Selain itu juga pengunjung akan diarahkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu atau menggunakan hand sanitizer sebelum masuk menuju ke kawasan halte busway. Setelah masuk dan nantinya para pengunjung ini diarahkan untuk mengantri dengan tertib. Namun memang berdasarkan pemantauan kami untuk jaga jarak sendiri memang pada PPKM level ke-1 ini dengan adanya kapasitas angkut 100% nampaknya memang sudah tidak terlihat lagi, sangat berbeda suasananya dengan pada masa PPKM level 3. Artinya saat ini terjadi kerumunan, namun semua pengunjung di sini diwajibkan tetap menggunakan masker selama beraktivitas baik itu di halte maupun di dalam bus Transjakarta. April dan Juno. Baik, terima kasih Vito Erlangga atas laporan langsungnya dari halte Harmoni Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, di tengah pandemi COVID-19, pemerintah terus berusaha memperbaiki penanganan kasus. Wiku Adhisa Smito selaku jubir Satgas COVID-19 menegaskan pencapaian ini merupakan hasil kerja keras bersama seluruh lapisan masyarakat. Ia mengatakan Indonesia terus mendapatkan pengakuan dari dunia internasional dalam peringkat yang disusun oleh Nikkei. Indonesia berada di peringkat 41, naik dari peringkat 54 dalam penanganan kasus COVID-19. Indonesia menempatkan diri di peringkat tertinggi antara negara-negara ASEAN terkait penanganan COVID-19. Ya, pencapaian ini perlu untuk dipertahankan melalui kolaborasi masyarakat dan pemerintah sehingga pandemi dapat terkendali dan ekonomi nasional dapat pulih dan tumbuh. Ya, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap di MNC News.